Halo cuy, balik lagi sama gue di konten DNS Korpo. Di sini gue bakal lanjut sharing tentang pengalaman gue pribadi ya. Mungkin teman-teman di sini penasaran, ini konten apa sih gitu kan? Ini orang ini ngapain gitu? Ya mungkin gue bakal ceritain tentang pengalaman hidup gue selama gue pendidikan atau karir atau percintaan gue, mungkin ditunggu saja di konten selanjutnya ya teman-teman. Jadi gue di sini bakal ceritain 4 hari lalu gue dapet interview di daerah Cilegon. Kebetulan ini programnya di Snakerja. Di situ gue ngambil pelatihan untuk bahasa Jepang. Nah kebetulan 4 hari lalu itu gue sempat datang ke tempat interviewnya. Kebetulan spekulasi tertentu yang diterima itu cuma satu sih sebenarnya, bukan harus Anda bisa bahasa Jepang, justru malah ditanya untuk keseriusan Anda untuk mengikuti pelatihan ini ke depannya seperti apa. Begitu teman-teman. Kalau boleh gue jelasin di sini. Jadi gue datang 4 hari lalu, kemungkinan berarti hari Minggu. Gue lupa tanggal berapa. Pokoknya gue datang di suatu lembaga pelatihan tersebut. Di situ gue bersama 4 orang interviewer lainnya mungkin ya teman-teman. Di situ gue dites, kita interview bareng-bareng. Jadi konsepnya kita bukan interview sendiri di situ. Jadi kita interview, cuma menurut gue agak kurangnya gimana, karena kalau memang dari awal ditanya tentang keseriusan Anda untuk mengikuti program pelatihan bahasa Jepang, menurut gue harusnya lebih intens ke apa yang Anda pertanyakan, bukan apa yang Anda lakukan malah di situ. Maksud gue seperti itu. Jadi di situ gue duduk bersama teman-teman gue, mulai ditanyakan sesuatu. Yang pertama itu, kamu nggak apa-apa nggak kalau makan babi atau minum alkohol gitu kan? Ya ketika pertanyaan itu sampai kepada gue cuma bilang kalau memang diharuskan metodenya seperti itu, gue akan melakukannya. Karena apa? Survive yang pertama ya. Kita juga tidak tahu juga untuk lingkup di Jepang seperti apa. Dan untuk alkohol sendiri kita juga mungkin tahu, dan kita bisa memilah-pilih kita harus minum apa juga di situ kan. Jadi itu poin pertama gue. Yang kedua, gue sempat ditanya, kalau memang nanti kamu diterima di sini, kedepannya bakal seperti apa? Di situ gue jawab, ya gue bakal mengaplikasikan sesuai apa yang sudah dipelajarkan di tempat ini. Yang pertama, secara bahasa, gue pasti mengedepankan conversation tertentu. Karena apa? Gue tidak tahu kultur di sana seperti apa. Yang kedua, mungkin gue akan beretika selayaknya gue warga lokal Jepangnya gitu ya. Karena gue pribadi, gue juga yang selama ini gue tahu tentang Jepang, selain PSHT-nya mungkin atau underground-nya mungkin lo tahu, banyak orang stres di pinggir jalan, entah laki-laki atau perempuan tidur di pinggir jalan. Ya yang kita tahu sendiri, mungkin mereka stres karena pekerjaannya mereka terlalu banyak atau terlalu rumit. Jadi sehingga mereka tidak sempat untuk merefresh dirinya mereka sendiri. Jadi itu yang gue kedepankan. Dan yang ketiga, gue mulai mengaplikasikan jika mana gue dapat kontrak di Jepang nantinya, gue bakal mencari kerja. Yang pertama, mencari kerja di sana dengan resmi ya, yang pasti. Karena gue awal dari pelatihan itu hanya dikontrak 3 tahun. Nah ini berselang, gue lewat dari 3 tahun, semisalnya seperti itu. Dan gue di situ sudah menjelaskan semua apa yang ada di kepala gue. Dan muncul keanehan teman-teman sebenarnya. Ini agak lucu menurut gue pribadi ya. Lucunya kenapa? Karena dari 4 peserta ini menurut gue, ya sebetulnya rasa pede harus diimbangi dengan rasa
keyakinan ya. Yang pertama seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kenapa gue bilang rasa percaya diri harus diimbangi dengan rasa keyakinan? Karena mungkin gue terlalu over percaya diri. Di situ gue bakal lolos dan gue bakal mulus jalannya. Terus tibalah saatnya pengumuman. Gue agak shock sebenarnya teman-teman. Gue tidak lolos, gue tidak dilanjutkan dan tidak diikutsertakan untuk selanjutnya. Yang lolos ya teman-teman gue tadi yang berempat. Dan gue rasa gue cuma harus lebih muhasabah diri dan gue harus mengupgrade diri gue seperti apa ke depannya. Dan di situ gue cuma menyampaikan kepada teman-teman gue yang lolos, tetap semangat, lanjutkan apa yang lo mau, apa yang mau lo kejar, jangan pernah menyerah. Itu paling pesan-pesan dari gue teman-teman. Terima kasih.